Benih Rahasia Sang Pewaris episode 54. Di Nugraha Residence, Adam kembali ke rumah setelah seharian bekerja keras. Begitu sampai di rumah, ia memanggil istrinya. Katakan pada Livy untuk turun. Ada yang ingin kukatakan. Rahel naik ke atas dan memanggil putrinya. Kemudian, keduanya duduk di sofa dan menatap dengan gugup ke arah ekspresi tegas Adam. Suamiku, apa yang terjadi? Prasetya mungkin akan membalas dendam padaku. Jadi, saat kamu dan Livy pergi keluar akhir-akhir ini, berhati-hatilah, atau jangan keluar rumah jika memungkinkan, Adam mengingatkan mereka dengan nada serius. Mengapa dia ingin membalas dendam pada kita? Tanya Livy dengan bingung. Kenapa lagi? Perusahaannya dibeli oleh Wiharja Group, dan dia tidak berani menyinggung Wiharja Group sendiri, jadi dia hanya bisa melampiaskan kebenciannya padaku. Tinggallah di rumah saja untuk sementara waktu. Bagaimana dengan Shira? Apa kamu sudah memberitahunya tentang hal itu? Tanya Rahel santai. Ia berpikir bahwa jika Prasetya benar-benar ingin membalas dendam, ia harus melakukannya kepada Shira dan putranya. Prasetya sebaiknya menculik anak itu dan mungkin melibatkan anak itu dalam kecelakaan fatal atau semacamnya. Tentu saja Adam tidak mengerti maksud tersembunyi dari perkataan istrinya. Ia bahkan mengira istrinya khawatir dengan putri sulung mereka. Senyum terpancar di kedalaman matanya saat ia berkata, "Jangan khawatir tentang Shira dan Leon. Mereka berada di tempat yang sangat aman." Livy sedikit cemburu dan berkata, "Ayah, kemana ayah membawa mereka bersembunyi? Bukan aku yang membawa mereka ke tempat yang aman. Shira dan Leon tinggal di rumah Kenzo saat ini. Mereka memiliki pengawal yang tak terhitung jumlahnya, dan sistem keamanan mereka sangat canggih. Tidak peduli seberapa terampil Prasetya, dia tidak akan berani main-main dengan keluarga Wiharja." Adam bahkan merasa agak bangga saat berbicara. Rahel dan Livy saling berpandangan. Livy jelas-jelas iri. Bagaimana Shira bisa seberuntung itu sehingga dia berkesempatan tinggal di rumah Kenzo? Shira begitu dekat dengan Kenzo, sehingga dia bisa menggunakan setiap taktik yang dia tahu untuk merayu Kenzo sesuka hatinya. Betapa beruntungnya dia, dan anak itu juga, bisa tinggal di rumah Kenzo Wiharja. Rahel mendengus dengan cara yang aneh. Shira mungkin mendapatkan keberuntungannya sebagai ganti nyawa ibunya. Adam mendesah. Ketika dia mengingat tindakan heroik mantan istrinya, dia merasakan sesuatu yang membebani hatinya juga. Livy kembali ke kamarnya, dengan kebencian yang tak terungkapkan di dalam dirinya. Ia meraih teleponnya dan menghubungi nomor Nindya, berniat untuk melampiaskan kekesalannya kepada Nindya. Ketika Nindya menerima telepon dari Livy, dia sudah berbaring di tempat tidurnya yang mewah. Dia tidak bisa tidur karena semua masalahnya. Dia punya uang, rumah besar, dan mobil mewah sekarang, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa dia pamerkan. Dia hanya bisa berpura-pura di depan orang asing, tetapi dia tidak bisa pamer kepada orang-orang yang dulu memandang rendah dan menginjak-injaknya. "Halo, Livy. Nindya, apakah kamu senggang sekarang? Aku ingin mengobrol." "Tentu saja. Tentang apa?" "Si Jalang Shira." Livy langsung mengumpat dengan marah. "Apa kau tahu betapa baiknya kehidupannya saat ini? Nindya, apa kau tahu keluarga Wiharja? Keluarga yang sangat kaya itu. Ya, mereka memiliki gedung pencakar langit di pusat kota yang bernama Wiharja Corporation." Ya, Wiharja Corporation."
Presiden mereka saat ini adalah seseorang bernama Kenzo Wiharja. Apakah Shira pernah menceritakannya sebelumnya? Ibunya meninggal saat mencoba menyelamatkan Kenzo, dan sekarang Kenzo membalas kebaikannya. Shira dan anak haramnya sekarang menjalani kehidupan yang sangat baik sehingga membuatku kesal. Oh, bagaimana Wiharja membalas kebaikannya? Tanya Nindya penasaran. Mari kita bicarakan ini dari sudut pandang orang dekatku. Perusahaan ayahku hampir dibeli oleh orang lain, kan? Tuan muda keluarga Wiharja lah yang angkat bicara dan menyelesaikan situasi ini. Sekarang, orang yang mencoba membeli perusahaan ayahku mencoba membalas dendam padanya. Jadi ibuku dan aku disuruh untuk tidak keluar sementara ini. Tapi tahukah kau kemana Shira pergi bersama putranya? Mereka pergi untuk tinggal di Villa Kenzo, dan mereka sekarang berada di bawah perlindungannya. Livy sangat marah saat berbicara, dan Nindya juga sangat marah hingga ia bernapas dengan berat. Ia marah sekaligus takut Shira akan pindah ke rumah Kenzo dengan alasan bersembunyi dari bahaya. Nindya mengira ia berhasil mengancam Shira, tetapi Shira bahkan tidak menanggapi peringatannya dengan serius. Jika Livy tidak memberitahunya, ia tidak akan tahu bahwa Shira saat ini tinggal bersama Kenzo dan bisa dekat dengannya 24/7. Hai, Nindya, bagaimana kalau Shira tiba-tiba menikah dengan Kenzo suatu hari nanti? Apakah dia akan membalas dendam pada kita? Suara Livy menyadarkan Nindya dari amarahnya yang meluap. Tentu saja, Livy. Jika dia memperoleh kekuasaan, kita tidak akan pernah hidup damai. Jika itu terjadi, dia akan menginjak-injakmu dan aku, dan kita tidak akan pernah pulih seumur hidup kita. Nindya ingin membangkitkan rasa takut Livy agar dia melakukan sesuatu terhadap Shira. Lalu apa yang harus kita lakukan, Nindya? Livy selesai berbicara, lalu berkata langsung, kau tahu? Ayahku mencoba membiarkan Shira dan putranya mewarisi perusahaan tanpa sepengetahuan aku dan ibuku. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Mendengar itu, Nindya buru-buru memberi saran. Katanya, Livy, kamu dan ibumu harus waspada terhadap Shira. Mungkin ini sama sekali bukan niat ayahmu. Shira mungkin sedang bermain trik di balik layar, jadi ayahmu tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkannya. Menurutku juga begitu. Kalau tidak, mengapa ayahku membiarkan anjing kampung itu mewarisi perusahaan? Livy cukup berpikiran sederhana, dan dia percaya semua yang dikatakan Nindya. Livy, apakah kamu yakin Shira telah pindah ke rumah Kenzo? Tentu saja. Ayahku sendiri yang mengatakannya. Livy begitu kesal hingga ia merasakan organ-organ dalamnya menggeliat. Nindya mencengkeram selimutnya erat-erat, merobek kain sutra berkualitas tinggi itu. Ketakutan di hatinya telah terwujud di kedalaman matanya. Bahkan jika Nindya berpura-pura menjadi korban 5 tahun lalu, apakah takdir masih mempertemukan Shira dan Kenzo? Tidak, dia harus mengubah takdir ini. Dia harus mendapatkan posisi sebagai nyonya muda keluarga Wiharja. Jika Shira yang mendapatkan posisi itu, kehidupan Nindya di masa depan akan menjadi bencana. Mungkin saat Shira memperoleh kekuasaan, ia akan membuat Nindya menghilang sepenuhnya dari muka bumi. Ini bukan lagi masalah kualitas hidup, hidupnya sendiri akan terancam. Di Villa Kenzo, Shira berbaring di tempat tidur, berguling-guling sambil mencoba tidur. Mungkin karena lingkungan barunya, atau mungkin pemandangan di luar terlalu indah. Apapun itu, dia tidak bisa tidur. Shira bangkit berdiri,
berniat untuk memeriksa putranya untuk melihat apakah dia telah menendang selimutnya. Diam-diam dia membuka pintu dan keluar. Begitu dia membuka pintu kamar putranya, dia dikejutkan oleh pria di balik pintu. Dia hendak berteriak ketika tangan besar pria itu menutup mulutnya, dan dia terjepit di dinding. Kenzo mengenakan piyama abu-abu dengan dada terbuka, sehingga otot-ototnya yang besar dan menarik terlihat. Bentuk tubuhnya yang kuat dan berotot tampak sangat memikat di bawah cahaya, menyebabkan Shira mengalihkan pandangan karena panik, tersipu. Mengapa Kenzo ada di kamar putranya di tengah malam? Kenzo berkata, SST, lalu melepaskan telapak tangannya dari mulut wanita itu. Ia membuka pintu dan menuntunnya keluar. Begitu Shira keluar, dia berusaha melepaskan diri dari cengkeraman pria itu dan bertanya dengan suara pelan, "Mengapa kamu ada di kamar anakku?" "Aku khawatir Leon akan terbangun di tengah malam karena lingkungan barunya, dan dia mungkin akan ketakutan. Itu sebabnya aku datang untuk memeriksanya," kata Kenzo dengan suara pelan, sambil menatap wanita yang juga mengenakan piyama. Shira tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di tengah malam. Oleh karena itu, piyama yang dikenakannya terbuat dari sutra dan suspender. Ia bahkan tidak mengenakan bra, dan di bawah cahaya, pria itu dapat melihat bentuk-bentuk tertentu. Shira menyadari hal ini sedikit terlambat, dan dia buru-buru menutupi dadanya karena takut. Shira memperingatkan dengan suara pelan, "Jangan lihat." Kenzo telah melihat semua yang ingin dilihatnya. Senyum puas tersungging di bibirnya karena ia tidak mengeluh tentang ukuran dan bentuknya. Shira telah melihatnya menarik selimut menutupi putranya, jadi dia tidak perlu masuk lagi. Saat dia berbalik untuk kembali ke kamarnya, lengan panjang pria itu mencengkeram tangannya dan menariknya. Shira langsung berbalik di tempat dan jatuh terduduk di dada pria itu. Dia merasa sedikit pusing saat ia menabrak dada pria itu yang kencang. Saat Shira mendongak, ia bertemu dengan tatapan pria itu yang menunduk dan tajam. Lampu di koridor mengaburkan sosok pria itu yang dingin, dan ia benar-benar tampak lembut. Itu menggoda dan menghipnotis, dan Shira tercengang sejenak. Shira berjuang seolah-olah hidupnya bergantung padanya, tidak mau kehilangan jati dirinya di mata itu. Namun, saat itu, pria itu sudah mengulurkan tangan dengan rakus dan menyentuh wajahnya yang cantik. "Nona Nugraha, ini malam yang indah. Sayang sekali jika kita tidak melakukan sesuatu yang romantis." Shira kini berada dalam pelukan Kenzo, diselimuti aroma tubuhnya. Ia diserbu oleh cahaya api di kedalaman matanya, sedikit menurunkan kewaspadaannya. Ia berjuang untuk mendapatkan kembali akal sehatnya dan mengulurkan tangan untuk mendorongnya menjauh. Namun, sedetik kemudian, lelaki itu menundukkan pandangannya dan menghentikan semua kesempatannya untuk melarikan diri. Kenzo menciumnya dengan kuat, lidahnya menjelajahi mulutnya dan mencuri saripatinya yang manis. "Ini mengerikan," pikir Shira, tetapi dia merasa tekadnya goyah. Dia juga menahan diri ketika dia mendorongnya tadi. Apa yang terjadi? Shira tak kuasa menahan diri untuk mengutuk keraguannya. Itulah sebabnya pria ini menganggapnya sebagai korban yang rentan. Itulah sebabnya dia memanfaatkannya di koridor tengah malam. Namun, ciuman pria ini bukanlah sesuatu yang dibencinya. Ia benar-benar merasakan rasa takjub dan penuh harap. Pria ini telah menggali kegembiraannya yang terpendam dan membangkitkan gairahnya yang terpendam. Ciuman itu bagaikan api yang membakar abis akal sehat Shira. Beberapa waktu kemudian,
Selain tubuh mereka yang sudah berpakaian longgar, titik tubuh pria itu yang lebih berbahaya telah mengejutkan Shira kembali ke akal sehatnya. Dia hanya mengizinkan satu ciuman, dan apapun yang lebih dari itu akan dianggap melewati batas. Sudah malam, tidurlah. Shira meronta dan akhirnya berhasil melepaskan diri darinya, lalu memunggunginya, menyatakan penolakannya dengan seluruh jiwanya. Kenzo tidak memaksanya. Ia hanya mencondongkan tubuhnya ke dekat telinganya dan berbicara dengan suaranya yang memikat. Apapun yang kita tinggalkan malam ini, akan kulanjutkan dalam mimpiku. Shira merasa pikirannya meledak. Pria ini bahkan ingin memimpikannya hal-hal seperti itu. Ketika ia berbalik, hanya aura hormon pria itu yang tersisa. Pria itu sendiri telah pergi. Itu hanya satu kalimat, tetapi Shira tidak dapat berhenti tersipu karenanya. Ia merasa pusing saat berbaring di tempat tidur, dan ciuman itu muncul di benaknya begitu ia menutup mata. Entah mengapa tubuhnya memanas. Apa yang salah dengannya? Shira tertidur dalam keadaan linglung, dan ia tidak bisa lagi membedakan mimpi dari kenyataan. Apapun yang terjadi, ia tersipu malu saat tidur maupun saat bangun. Keesokan paginya, Shira membuka matanya dan menyadari bahwa hari sudah siang. Ia bangun dari tempat tidur karena kesal karena jam biologisnya tidak berfungsi. Dia turun ke bawah dan sarapan, sementara putranya dan Kenzo berada di lapangan. Si kecil jatuh cinta dengan hamparan rumput ini, dan begitu dia berhasil memegang bola sepak, dia bisa bermain di sana sepanjang hari. Sudah lama Shira tidak punya waktu untuk bersantai dan menikmati pagi. Shira menemukan tempat di mana ia bisa menonton putranya bermain sepak bola. Lalu ia menyeruput kopi paginya sambil melihat putranya berlarian di bawah sinar matahari. Ini adalah salah satu momen paling membahagiakannya sebagai seorang ibu. Namun, Shira tetap merasa perhatiannya tertuju pada pria berpakaian olahraga itu. Dia mengenakan atasan abu-abu yang saat berdiri di antara rerumputan, dia tampak besar, perkasa, dan mengesankan. Ada aura yang kuat dan mendominasi dalam dirinya. Shira menggigit bibirnya dan tak kuasa menahan diri untuk mengingat apa yang terjadi tadi malam. Ia kembali merasa gelisah, dan ia bertekad bahwa hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Tidak pernah. Shira lalu mengejek dirinya sendiri. Dia telah bersumpah hal yang sama lebih dari sekali, tetapi tampaknya selalu gagal. Ketika berhadapan dengan pria ini, tidak ada satupun sumpah yang dapat ditepatinya. Di area villa lainnya, Nindya tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Matanya merah saat ia mengambil ponselnya dan menghubungi nomor Erik. Begitu panggilan tersambung, ia berkata, "Erik, aku ingin bertemu Kenzo. Bantu aku memikirkan caranya." Di ujung telepon, Erik berpikir sejenak sebelum menjawab, "Sabtu ini, Nyonya Tua Wiharja akan merayakan ulang tahunnya yang ke-70. Presiden Wiharja sudah mempersiapkannya, jadi Anda bisa mencari kesempatan untuk memberitahu dia bahwa Anda ingin hadir dan merayakan ulang tahun Nyonya Tua Wiharja." Nindya sangat gembira. "Benarkah? Lalu apa yang harus kulakukan?" Anda dapat membaca artikel-artikel berita lama. Seharusnya ada laporan mengenai waktu pasti kelahiran Nyonya Tua Wiharja. Anda dapat meminta Presiden Wiharja untuk mengajak Anda ke perayaan itu bersamanya. Kemungkinan besar dia akan setuju, saran Erik. Kejutan yang menyenangkan terpancar di mata Nindya, tetapi dia tetap bersikap dingin saat berkata, "Baiklah. Laporkan hal-hal ini kepadaku atas kemauanmu sendiri lain kali."
Jangan menunggu sampai aku bertanya. Dimengerti, Nona de Agres. Erik sangat patuh. Setelah mengakhiri panggilan, Nindya mengambil iPad-nya dan mulai mencari artikel berita lama. Seperti yang diduga, ia menemukan sebuah artikel tertanggal 2 tahun lalu, sebuah artikel promosi untuk perayaan ulang tahun ke-68 Nyonya Tua Wiharja. Perayaan itu cukup besar tahun itu, dan menjadi berita utama. Tatapan kebencian tampak di mata Nindya. Jelas bahwa Shira juga akan hadir. Sementara itu, Shira sangat kurang tidur tadi malam. Ia merasa mengantuk begitu selesai sarapan, dan saat berjemur di bawah sinar matahari musim gugur, ia mulai sedikit tertidur. Setelah tidur sebentar, ia mendengar suara langkah kaki, jadi ia membuka matanya dan melihat sosok yang cerdas mendekatinya. Shira segera duduk dan menatapnya, mencoba terlihat bersemangat. "Berapa lama kamu begadang tadi malam?" Pria itu duduk di sampingnya, dengan senyum menggoda di matanya. Dialah penyebab utama dirinya kehilangan tidur. "Aku tidak begadang," kata Shira keras kepala. "Nenekku akan merayakan ulang tahunnya yang ke-70 Sabtu ini. Aku ingin mengundangmu dan Leon untuk ikut merayakan." Kenzo memulai, tatapannya tertuju erat pada Shira. Shira berkedip, lalu menggelengkan kepalanya. "Kami tidak akan pergi. Nenek menyuruhku secara khusus untuk mengajakmu dan Leon, dan juga mengajak ayahmu." Shira kaget, "Ayahku juga ada dalam daftar orang yang akan diundang?" "Ya, aku sudah mengirim undangannya. Dia akan datang." Kenzo mengangguk. Shira tak dapat menahan diri untuk memikirkan masalah lain. Jika ayahnya hadir, maka Rahel dan putrinya mungkin akan memanfaatkan kesempatan itu untuk ikut juga. Jika keluarga Wiharja tidak menyebut ayahnya secara khusus, maka ibu dan anak itu pasti akan ikut melihat. Saat mereka berbicara, telepon Shira berdering. Ia melihatnya dan menyadari bahwa itu adalah panggilan dari Nyonya Wiharja. "Telepon dari nenekmu." Shira tampak gugup saat memegang teleponnya. "Jawab saja. Dia pasti mengundangmu ke pesta ulang tahunnya." Setelah itu, Kenzo bangkit dan berjalan ke arah si kecil yang sedang berlatih menendang di lapangan. Shira mengangkat telepon. "Halo, Nyonya Tua Wiharja." "Shira, kamu sibuk? Apakah Kenzo sudah memberitahumu tentang perayaan ulang tahunku?" "Ya, Presiden Wiharja sudah memberitahuku," jawab Shira dengan nada hormat. "Kalau begitu aku akan menunggumu." Helena berpikir dia pasti akan datang. Shira hendak menolak, tetapi ketika dihadapkan dengan antusiasme Helena, dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengatakan tidak. "Ayahmu juga akan datang. Ini kesempatan bagus bagiku untuk bertemu keluargamu," lanjut Helena. "Nyonya Wiharja tua, aku. Jangan khawatir soal hadiahnya. Aku akan senang melihatmu hadir. Aku sudah tak sabar bertemu putramu, jadi jangan lupa ajak dia, oke?" Shira mengubah pikirannya. Ayahnya juga akan hadir, dan ia hanya perlu ikut serta dalam perayaan itu dan menyantap sesuatu yang lezat. Lebih mudah menerima undangan daripada menolaknya. Jadi ia tersenyum dan berkata, "Tentu saja. Aku pasti akan hadir." "Baiklah. Aku akan meminta Kenzo untuk mengaturnya." Setelah menutup telepon, Shira diam-diam berharap agar ayahnya datang sendiri, tetapi dia tidak memiliki hak untuk mencampuri keputusan ayahnya. Di Nugraha Residence, Adam sedang makan siang di rumah. Rahel menyiapkan beberapa hidangan, dan setelah meneguk beberapa teguk alkohol,
Adam tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Rahel, aku akan bergabung dengan perayaan ulang tahun Nyonya Tua Wiharja Sabtu ini, jadi belikan aku pakaian yang pantas untuk acara itu." Mata Rahel berbinar saat ia langsung bertanya, "Apakah hanya kamu yang diundang? Bagaimana dengan aku dan Livy? Kenapa kamu harus pergi?" Livy tampak cemas di sampingnya. "Ayah, aku juga ingin pergi. Aku ingin melihat seperti apa rasanya." Rahel mengira bahwa perjamuan Wiharja akan menjadi pertemuan orang-orang berbakat dan terkenal. Itu adalah kesempatan emas bagi putrinya untuk mendapatkan teman dalam situasi ini, jadi itu adalah hal yang baik bagi putrinya. Bagaimana jika seorang pemuda kaya menyukai putrinya? "Adam, Livy dan aku akan pergi bersamamu." Semua tamu mereka adalah tokoh-tokoh papan atas dari kelas atas. "Jangan mempermalukanku." Adam menggelengkan kepalanya. "Ayah, kumohon, izinkan kami menghadiri acara itu. Aku ingin pergi ke sana." Livy mengerucutkan bibirnya, menuntut ayahnya untuk ikut bersamanya. "Mohon bantu kami dan biarkan kami menjelajahi sekitar, Adam. Tempat itu akan penuh dengan tamu saat itu, jadi tidak akan ada yang memperhatikan kita. Aku janji kami tidak akan menyusahkanmu." Rahel memohon dengan tulus kepada Adam. Menyadari bahwa ia telah mengabaikan Rahel dan putrinya selama ini, Adam akhirnya melunak ketika ia berpikir tentang betapa langkanya kesempatan itu. "Baiklah, ingatlah untuk mengenakan sesuatu yang pantas." Sore harinya, Livy dan ibunya dengan senang hati pergi berbelanja di toko pakaian. Selama berbelanja, Livy mengirim pesan singkat kepada Nindya untuk mengabarkan kabar baiknya. "Nindya, coba tebak aku mau pergi kemana Sabtu ini? Kamu mau pergi kemana?" "Aku akan menemani ayahku ke pesta ulang tahun Nyonya Tua Wiharja. Apakah kamu ada waktu malam ini, Livy? Ayo kita bertemu." Nindya menjawab dengan bertanya. "Baiklah." Livy setuju untuk bertemu dengan Nindya, mengira mereka hanya akan bertemu seperti yang dilakukan teman lama. Sementara itu, Nindya yang tengah membaca pesan Livy terkejut saat mengetahui betapa beruntungnya Livy bisa menghadiri perayaan ulang tahun Helena. Karena itu, ia tahu Livy dan Kenzo pasti akan bertemu saat itu dan ia bertekad menjelaskan semuanya kepada Livy agar sahabatnya itu tidak mempermalukannya secara tidak sengaja. Setelah melihat jam, Nindya meraih ponselnya dan menghubungi nomor Kenzo. Di sisi lain, Kenzo sedang membaca sekilas email-emailnya di ruang kerjanya ketika ia melihat ponselnya bergetar di atas meja. Setelah melihatnya sekilas, ia meraihnya dan berkata, "Halo, Nindya. Biar aku tanya sesuatu, Kenzo. Apakah ulang tahun nenek Sabtu ini?" Tanya Nindya penuh selidik. "Bagaimana kau tahu tentang itu?" Kenzo mengerutkan kening dan bertanya dengan suara berat. "Aku tidak sengaja menemukan tanggal lahir nenek saat membaca berita yang terbit 2 tahun lalu. Setelah menghitung sedikit, aku menyadari bahwa hari itu adalah Sabtu ini, jadi apakah dia akan merayakan ulang tahunnya?" Tanya Nindya dengan gembira. "Ya, dia akan merayakannya. Keren banget. Aku ingat nenek bertanya kapan aku akan mengunjunginya lagi terakhir kali. Jadi kurasa ulang tahunnya adalah kesempatan yang sempurna bagiku untuk mengunjunginya, Kenzo. Mungkin aku bisa mampir dan merayakannya bersamanya," kata Nindya dengan gembira. "Nindya, tempat ini akan penuh dengan tamu, jadi kurasa aku tidak bisa memastikan kau diterima dengan baik." Kenzo menyiratkan dalam nada bicaranya bahwa ia enggan membiarkan Nindya menghadiri acara tersebut. "Tidak perlu khawatir tentangku,
Kenzo. Aku akan baik-baik saja, dan aku bisa mengurus diriku sendiri. Atau apakah itu karena kau tidak ingin aku ada di sana? Apakah aku benar-benar kehadiran yang memalukan bagimu? Aku tahu latar belakangku yang sederhana mungkin selalu menjadi aib bagimu, tetapi aku benar-benar ingin menghadiri pesta ulang tahun nenek. Aku hanya ingin berada di sana untuk memberinya doa. Apakah itu terlalu banyak untuk diminta? Bisakah kamu mengabulkan permintaanku? Nindya berbicara dengan suara getir, membuat dirinya terdengar simpatik. Baiklah, aku akan mengaturnya. Kenzo melanjutkan, tapi kamu tidak boleh membuat masalah selama pesta karena Shira dan putranya juga akan ada di sana. Jadi, cobalah untuk menjauh dari mereka sebisa mungkin. Baiklah, Kenzo. Aku janji aku hanya akan datang saat ulang tahun nenek. Aku akan berperilaku baik dan menjauhi masalah. Nindya dengan patuh setuju untuk berperilaku baik. Tak lama kemudian, Kenzo menutup teleponnya, karena ia merasa tanggung jawabnya tidak lebih dari sekadar memastikan Nindya tidak perlu mengkhawatirkan kehidupannya sendiri. Sementara itu, Nindya merasa sakit hati dengan kata-kata terakhir Kenzo, meskipun ia sudah mendapat izin untuk menghadiri pesta ulang tahun Helena. Lagi pula, jawaban tentang siapa yang lebih penting antara Shira dan dirinya di hati Kenzo sudah cukup jelas saat pria yang Kenzo suruh untuk menjauhi Shira. Kenapa harus aku yang menjauhi Shira? Tak lama kemudian, Livy dan Nindya bertemu di sebuah restoran makanan barat di kota itu, di mana Livy memamerkan gaun tidur yang akan dikenakannya saat pesta ulang tahun Helena. Kemudian, Nindya menatap temannya itu dan berkata, "Livy, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, tapi berjanjilah kamu akan merahasiakannya. Bisakah kamu melakukannya? Ceritakan saja apa yang ada di pikiranmu." Livy menatapnya sambil menyeruput jusnya. "Aku juga akan menghadiri pesta ulang tahun Nyonya Tua Wiharja." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.